Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Almizun Adli dengan NIM 2023-143676 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang dengan program studi PGSD dan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang zakat dan pajak. Baik, langsung ke materi. Pendahuluannya, zakat dan pajak. Zakat dan pajak adalah dua komponen penting dalam sistem keuangan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka. Itu perintahnya langsung dari Allah. Sedangkan pajak adalah kontribusi wajib bagi seluruh warga negara. Memahami perbedaan dan keterkaitan antara zakat dan pajak adalah penting untuk mewujudkan kesejahteraan. Dan pajak ini adalah peraturan langsung dari pemerintah. Baik, next. Definisi zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam yang mengharuskan umat muslim untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka untuk disalurkan kepada golongan tertentu. Secara etimologi, zakat berarti penyucian dan pertumbuhan, yang menggambarkan bahwa harta yang dikeluarkan oleh untuk zakat akan membersihkan dan menumbuhkan kekayaan pemiliknya. Next. Tujuan dan manfaat zakat. Yang pertama itu, tujuan utama zakat adalah membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki oleh umat muslim. Zakat juga bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, ibnu sabil dan lainnya. Zakat memberikan manfaat spiritual bagi pembayar zakat seperti mendekatkan kepada Allah dan menumbuhkan rasa bersyukur. Dan yang terakhir, secara sosial ekonomi, zakat dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, perbedaan zakat dan pajak. Sumber hukum. Zakat bersumber dari pemerintah agama Islam, sementara pajak berasal dari peraturan pemerintah untuk membiayai pembangunan penyelenggaraan negara. Penerima zakat disalurkan pada 8 asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran, sedangkan pajak dibayarkan kepada negara. Sifat zakat atau zakat bersifat ibadah dan wajib bagi umat muslim, sementara pajak bersifat kewajiban kewarganegaraan. Dan tujuan zakat adalah membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan pajak bertujuan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara. Next, kewajiban membayar zakat. Syarat wajib zakat. Zakat wajib dibayar bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab, batas minimum kekayaan, dan haul atau masa kepemilikan. Yang kedua, jenis-jenis zakat. Terdapat beberapa jenis zakat yang wajib ditunaikan, meliputi zakat mal atau harta, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat peternakan, dan lainnya. Dan yang ketiga itu waktu pembayaran zakat. Zakat mal umumnya dibayarkan setahun sekali, sementara zakat fitrah harus dibayar menjelang Idul Fitri. Dan yang keempat, konsekuensi tidak membayar zakat. Bagi umat muslim yang mampu namun tidak menunaikan zakat, terdapat konsekuensi dosa dan sanksi di akhirat kelak. Perhitungan zakat, yaitu menghitung nisab, mencapai batas minimum kekayaan wajib zakat, menentukan jenis zakat, sesuaikan dengan jenis harta yang dimiliki, menghitung kadar zakat, besaran zakat yang harus dibayarkan, mengalokasikan dana, yaitu menyalurkan zakat kepada mustarik yang berhak. Perhitungan zakat dilakukan dengan teliti dan cermat, memastikan bahwa harta yang dimiliki telah mencapai nisab atau batas minimum kewajiban zakat. Kemudian jenis zakat yang harus dibayarkan disesuaikan dengan harta yang dimiliki, lalu dihitung besar-besaran zakatnya sesuai ketentuan. Yang terakhir, zakat didistribusikan kepada 8 asnaf atau golongan penerima yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Next, penyaluran zakat. Zakat yang telah dihitung dengan teliti selanjutnya disalurkan kepada 8 golongan penerima yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Penyaluran zakat dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab agar mereka memberikan manfaat yang optimal bagi mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustarik atau penerima atau melalui lembaga amil zakat yang profesional. Lembaga ini akan memastikan zakat sampai kepada yang berhak dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan zakat. Kewajiban membayar pajak. Kewajiban konstitusional.
Membayar pajak adalah kewajiban konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber penerimaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan penyelenggaraan pemerintahan. Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya menjadi kunci keberhasilan sistem perpajakan. Dan itu lagi sanksi bagi penunggak pajak. Bagi wajib pajak yang tidak patuh, terdapat sanksi administratif maupun pidana yang dapat dikenakan sesuai peraturan. Sistem perpajakan di Indonesia. Landasan hukumnya, sistem perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak. Indonesia mengenal berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, serta pajak daerah lainnya. Administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bertanggung jawab atas administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Next. Penutupnya atau kesimpulan sinergi zakat dan pajak. Meski zakat dan pajak memiliki perbedaan, keduanya dapat saling melengkapi dan menciptakan sinergi yang baik bagi masyarakat dan negara. Pengelolaan zakat efektif dan transparan serta kepatuhan membayar pajak secara sukarela dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat. Baiklah, mungkin ini saja informasi atau penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah memohon ampun. Bila stain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.